Selamat datang kembali di channel YouTube Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilika akan membagikan satu resep bolu jadul. Bolu jadul kali ini hasilnya benar-benar sangat lembut, sangat moist, dan juga sangat empuk. Meskipun sudah 3 hari di suhu ruang, saya yakin jika menggunakan tips dan trik ini, hasil bolu tetap lembut, tetap moist, dan juga tidak menjadi padat. Bisa kalian perhatikan teksturnya benar-benar sangat empuk. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air secukupnya dalam panci, kemudian panaskan. Siapkan 150 gram margarin ditambah dengan 50 gram minyak goreng. Untuk minyak goreng sendiri ditimbang, bukan diukur dengan gelas ukur. Sementara untuk margarin saya menggunakan jenis Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter sehingga aroma lebih wangi dan lebih gurih. Disetim di atas air panas hingga hampir 70% mencair. Setelah seperti ini, diangkat, aduk terus hingga benar-benar mencair. Setelah itu, sisihkan hingga menjadi suhu ruang. Berikutnya, siapkan 200 gram terigu protein sedang, 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk. Ketiga bahan ini kita campur terlebih dahulu, kemudian sisihkan. Siapkan wadah bersih. Masukkan 5 butir telur suhu ruang, 180 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair. Di sini saya menggunakan rasa susu. Kebetulan vanila sedang kosong. 1 sendok teh emulsifier sekitar 8 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet ataupun TBM. Di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga telur menjadi putih, kental, dan berjejak. Di mixer saya membutuhkan waktu 6 hingga 7 menit hingga mendapati adonan seperti pada video, tidak terlalu kaku. Selanjutnya untuk bahan kering dimasukkan dengan catatan diayak. Masukkan secara bertahap 6 hingga 8 kali. Setelah bahan kering masuk, yang pertama kita aduk dulu seperti pada video. Lanjut, kita tambah kembali sedikit demi sedikit. Tujuannya agar bahan kering lebih tercampur merata dan juga tidak turun saat kita mixer. Lakukan hingga selesai dan pastinya berlahan, tidak usah terlalu buru-buru. Karena di tahap ini sangat menentukan seperti apa adonan akhir. Apakah akan stabil atau justru adonan menjadi turun karena over mixer? Kenapa di tahap ini wajib diperhatikan? Karena tidak menutup kemungkinan ada yang belum mengetahui atau belum jelas asal-usul bolu yang kurang mengembang. Pada dasarnya, bolu yang kurang mengembang diawali ataupun dimulai dengan teknik pengadukan atau mixer yang benar-benar terlalu over. Jadi kalian wajib perhatikan. Setelah semuanya tercampur merata, perhatikan
Untuk margarin sendiri tidak terlihat seperti minyak, masih terlihat kuning dan mengental. Ini yang sangat bagus dan sangat dianjurkan untuk menghasilkan jenis bolu yang tidak seret. Sebelum dimixer, alangkah baiknya kalian aduk terlebih dahulu seperti pada video. Selanjutnya, mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga semuanya benar-benar tercampur merata, tetapi tidak boleh over mixer. Ratakan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik dan pastikan tidak ada endapan margarin yang di bagian bawah. Hasil adonan yang benar bisa kalian perhatikan teksturnya seperti ini. Ketika diangkat, dia akan turun tetapi cukup pelan dan tidak terlalu cepat. Siapkan 1 sendok makan coklat bubuk Black Forest ditambah dengan 1 sendok makan pasta Black Forest. Ini hasilnya akan lebih hitam. Tambahkan dengan air hangat sebanyak 1 hingga 2 sendok makan. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Ambil sebagian adonan atau kalian bisa bagi menjadi 2. Untuk yang sebagian bisa kalian tambahkan dengan pasta coklat yang sebelumnya sudah kita cairkan. Tetapi tekniknya bisa kalian perhatikan. Di dalam adonan ataupun pasta coklat bisa kalian tambahkan terlebih dahulu hingga 3 sendok adonan putih dan aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya tuang ke adonan putih hingga benar-benar semuanya tercampur merata. Tujuannya agar adonan ini tidak terlalu menjadi turun dan lebih cepat tercampur merata. Siapkan loyang tulpan ukuran 22 yang sudah saya oles menggunakan bahan Carlo. Bahan Carlo sendiri terdiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan terigu, dan 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk hingga tercampur merata, kemudian oleskan ke seluruh bagian loyang. Tetapi ingat, jangan terlalu tipis. Setelah itu kalian bisa tuang adonan, sesuaikan saja dengan keinginan atau selera masing-masing. Hasil adonan yang tidak over mixer, maka bisa kalian perhatikan tekstur adonannya tetap mengental, tidak menjadi lebih cair. Setelah semuanya dituang dan sudah dimasukkan ke dalam loyang, kalian bisa ratakan untuk bagian atas agar hasilnya lebih merata dan lebih rapi. Tambahkan sisa adonan coklat untuk membuat motif di bagian atas. Dengan tekstur adonan yang seperti ini, maka ketika kita membuat motif, hasilnya tidak mungkin tenggelam. Jika ingin menghasilkan motif marmer sampai ke dalam, sebaiknya tekan hingga dasar dan putar-putar. Hentak-hentakan, tetapi pelan saja. Di sini sudah saya siapkan oven tangkring. Jika oven tangkring kalian terdapat lubang atas, sebaiknya ditutup saja. Panaskan selama kurang lebih 10 menit di api sedang, maka akan didapati suhu sekitar 170 derajat. Siapkan juga air panas secukupnya, bisa air yang dari termos. Karena berhubung loyang saya loyang sambung, otomatis jika ditambah air akan bocor. Maka saya tambah menggunakan aluminium foil. Tambahkan air secukupnya, tidak perlu terlalu banyak. Setelah oven panas sekitar 170 derajat, segera letakkan air panas di rak paling bawah. Sementara untuk loyang bolu, kalian letakkan di atasnya ataupun di rak tengah. Segera tutup. Di sini tetap saya menggunakan api sedang cenderung ke kecil
Bisa kalian perhatikan saya menggunakan suhu sekitar 175 derajat. Sebenarnya ini suhu terlalu panas dan sebaiknya kalian gunakan 160 derajat atau api sedang cenderung ke kecil. Bisa juga sesuaikan dengan jenis oven ataupun kompor masing-masing dan atur apinya. Oven selama kurang lebih 35 hingga 40 menit dan pastikan jika dalam 35 menit belum kering, sebaiknya tambah hingga benar-benar permukaan kering. Jangan khawatir gosong karena terdapat air panas di rak bagian bawah. Selagi panas bisa kalian keluarkan dari loyang. Perhatikan, meskipun ini terlihat seperti berkulit tebal, tetapi aslinya tidak. Hasil bolunya benar-benar sangat moist dan sangat lembab untuk bagian bawah tetapi kering. Karena saya menggunakan teknik air seperti yang saya inginkan untuk hasil akhir. Dan pastinya untuk menghasilkan yang seperti ini hanya kalian sendiri yang bisa memahami suhu api ataupun kualitas oven masing-masing. Meskipun resep dan caranya sama, untuk hasil akhir bolu belum tentu bisa sama. Jadi sebaiknya jika di luar ekspektasi seperti yang saya buat, sebaiknya pelajari kembali apa yang masih kurang pas. Setelah bolu menjadi suhu ruang, bisa kalian potong-potong sesuai dengan selera masing-masing. Selain motif atas yang tidak tenggelam, hasil motif dalam pun bisa kalian perhatikan sangat cantik dan juga sangat rapi. Meskipun ini hanya bolu jadul, tetapi jika menggunakan tips dan trik ini, maka akan didapati hasil bolu yang benar-benar sangat memuaskan. Semoga resep kali ini bermanfaat. Terima kasih. Matur kesuwun.